Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul di tempat ini. Kami juga menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah live streaming ini. Kita percaya bahwa kita akan mendapatkan hal-hal yang baru pagi ini. Amin. Haleluya. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita sebelum memuji dan menyembah Tuhan. Kita tahu bahwa kita hidup, kita ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami haus akan Engkau Tuhan. Kami mau cari wajah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesusku, ku cari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu Engkau. Oh Yesusku, ku puji Engkau, suci, penuh kebenaran, kemuliaan, keadilan, seperti tanah kering, tanduskan tiada berair, demikianlah
seumur hidup kami mau memuji Engkau Tuhan Yesus, karena Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih setiamu selalu baru setiap hari ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh Tuhan memasuki Tuhan bulan yang baru Tuhan, bulan Juni Tuhan, di pertengahan tahun 2024. Kami bersyukur Tuhan, 5 bulan lalu Tuhan Kau telah menyertai kehidupan kami Tuhan Yesus. Kau memberikan pertolongan kepada kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, saat pagi hari ini Tuhan, kami ada di rumah-Mu Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami, pujian kami, penyembahan kami hanya kepadamu ya Bapa. Karena Engkau pusat penyembahan kami, pusat pengagungan kami pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami akan dikuatkan oleh firman-Mu ya Bapa. Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Indra Sigar lagi. Kau berkati dia, urapi dia Tuhan dengan urapan yang baru Tuhan, sehingga apa yang disampaikan semua adalah isi hati-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk bulan yang baru ini Tuhan. Sebentar kami akan bersatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan melalui perjamuan kudus Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mengampuni setiap kesalahan kami, setiap kelemahan kami Tuhan, sehingga kami layak Tuhan untuk bersatu dengan tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk jemaat-Mu yang sudah ada di tempat ini, maupun jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah menyaksikan tayangan ini Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Yesus, urapan yang sama mengalir dari tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Akhirnya hamba tabiskan ibadah pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam persoalan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Kita masih dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersatu hadirat Tuhan pagi hari ini. Kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku akan memegahkan Engkau.
kuasa Yesus. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau bersorak-sorai lebih lagi dalam nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Yang sudah siap memuji Tuhan, bersorak-sorak di dalam nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau menyapa kanan kiri kita. Kita mau katakan, wah Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mari kita nyatakan bagaimana kesetiaan Tuhan yang boleh kita rasakan hingga saat ini. Kita mau nyatakan di hadapan Tuhan bahwa kita merasakan kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan. Sama-sama kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan
Tuhan. Saatnya kita memanggil adik-adik Awesome Kids untuk maju ke depan untuk didoakan oleh hambanya sebelum memulai kelas. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku, ya sayang padaku, dia sayang padaku. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendoakan adik-adik kita yang akan mengikuti ibadah Awesome Kids pagi hari ini. Jika tidak keberatan, mari kita angkat tangan kita bersama-sama mendoakan dan memberkati mereka. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak berkat, anak-anak manis yang Engkau percayakan bagi kehidupan keluarga kami masing-masing. Pagi hari ini Tuhan, di hari Minggu-Mu kami membawa anak-anak kami ke rumah Tuhan. Kami mau Tuhan sejak mereka masih kecil, mereka belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini Bapak, kami ucapkan berkat atas hari-hari hidup anak-anak-Mu Tuhan. Diberkati, dijagai, dilempahi dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Dijauhkan dari yang jahat Tuhan. Setiap kesakitan, setiap niat orang jahat, rancangan kecelakaan Tuhan halaukan dari hidup mereka. Sebaliknya Tuhan, kami klaim setiap janji firman-Mu atas anak-anak kami. Masa depan yang penuh dengan harapan menjadi bagian kehidupan mereka. Engkau memberkati setiap orang tua Tuhan, setiap usaha kerja Engkau cukupkan, biar mereka dapat mendidik, memenuhi setiap kebutuhan anak-anak ini Tuhan, untuk melihat hari depan yang penuh dengan harapan. Pagi hari ini Tuhan, anak-anak kami mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah Awesome Kids. Berkati mereka Tuhan, sehingga mereka dapat duduk dengan tenang, menikmati ibadah, memuji, membesarkan, menari, melompat untuk Tuhan pagi hari ini. Memberkati kakak trainer Tuhan, biar hikmat yang berasal daripada-Mu menjadi bagian para trainer AWK, sehingga dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan untuk mereka pahami Tuhan setiap harinya. Ini kami yang berdoa Tuhan, ini anak-anak-Mu yang siap untuk memuji nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
sebagaimana kami adanya, karena Tuhan selalu setia dalam kehidupan kami. Meskipun kami kadangkala menjauhi Tuhan, meskipun kadangkala kami menghiraukan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena janji-Mu Engkau Tuhan Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Itu sebabnya Tuhan kami selalu bangga memiliki Tuhan seperti-Mu. Kau sungguh baik, sangat baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami. Apapun keadaan kami, dalam duka, dalam kesulitan, dalam pergumulan yang berat, Tuhan selalu ada bersama kami. Dan Tuhan selalu menolong, menghibur kami dan membela kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di minggu yang pertama di bulan yang ke-6 di tahun 2024 ini, kembali kami mau katakan terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Kami boleh ada dalam rumah-Mu untuk menikmati hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Karena itulah kerinduan kami. Bahkan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari ya Roh Kudus, urapi setiap kami, penuhi tempat ini, sehingga kami semua ya Tuhan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah lewat live streaming juga Tuhan, yang menjamah dan memberkati, sehingga firman Tuhan ini tidak sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Baik, sebelum duduk seperti biasa, mari kita angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Mari bersama dengan saya kita katakan sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Sesuai dengan kesaksian. Aku percaya Allahku Esa Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih buat tim profetik yang sudah memimpin kita menikmati hadirat Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur ya kepada Tuhan Yesus. Kita sudah ada di pertengahan tahun 2024 ini ya. Kayaknya nggak berasa ya, udah setengah tahun. Tapi nggak tahu ya, saudara berasa banget mungkin. Tapi ya kita sudah melalui separuh jalan di tahun 2024 ini. Hari ini saya mau bicara tentang mewaspadai ajaran sesat. Ya, worship leader kemarin tanya sama saya di WA, Pak besok temanya apa? Saya bingung mau bilang tema ajaran sesat, nanti dia bingung lagi cari lagu-lagunya. Saya bilang kesetiaan aja. Ya udah dia cari lagu-lagu judulnya setia-setia semua tadi ya. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, pertengahan April ya 2 bulan yang lalu ada surat edaran dari Sinode Gereja Bethel Indonesia di mana kita bernaung ya untuk memperingati kepada seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan jemaat untuk mewaspadai ajaran sesat. Nah, waktu awal Januari ya, karena saya berkhotbah di sini hanya setiap awal bulan ya, saya sudah mempersiapkan satu ajaran sesat yang disebut dengan Kristen progresif. Tetapi hari ini saya mau menyampaikan sebagai gembala, saya wajib ya untuk menyampaikan atau meneruskan pesan dari Sinode Gereja Bethel Indonesia tentang mewaspadai ajaran yang namanya Shincheonji ya. Nah, Shincheonji. Nah, kita buka Alkitab kita dasari dulu pemberitaan firman Tuhan dengan ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal 7 ayat 15. Ini pesan firman Tuhan, pesan Yesus ya, bahwa di akhir zaman ini ya kita harus waspada. Firman Tuhan berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya, jadi perawakannya, penampilannya,
performance-nya mungkin kelihatan seperti domba, tetapi mereka adalah binatang serigala yang buas. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kalau saudara pernah menonton YouTube saya, di sana saya pernah menyampaikan ada 15 ciri nabi palsu, tetapi saya mau singkatkan saja sebelum kita masuk mengenal ajaran Shincheonji ini supaya kita bisa mewaspadai, ya khususnya anak-anak muda ini. Karena ajaran-ajaran sesat ini biasanya mereka memulai dari persekutuan doa, ya. Nah, kita tanya ini dari sinode mana, ya mereka nggak jelas begitu ya. Dalam persekutuan doa ya ada doa, ada baca Alkitab, ya menyebutkan juga Tuhan Yesus, tetapi lama kelamaan ya ketika kita sudah ada di dalam, ya jadi dia awalnya kesannya lurus, tetapi pas di ujung dia belok, saudara. Ya. Dia belok. Nah, kita balik lagi udah susah. Bahkan ajaran ini sungguh membuat perpecahan di antara keluarga. Seorang suami, ya dia tega meninggalkan, menceraikan istrinya demi dia mempertahankan ajaran ini. Ya, istri rela hancur rumah tangganya demi dia tetap ada dalam keyakinan Shincheonji ini. Nah, ini ciri-ciri nabi palsu. Yang pertama, kalau dibuka slide selanjutnya, ya, yang pertama Alkitab sebenarnya sudah memberikan kita apa ya? Ciri-ciri mereka itu loh sudah jelas ya. Yang pertama, mereka bernubuat palsu demi nama Tuhan. Ya. Itu dalam Yeremia 23 ayat 25. Bernubuat palsu demi nama Tuhan dan menggunakan mimpi untuk mempengaruhi orang. Yeremia 23 ayat 25. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi, ini Tuhan yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan aku telah bermimpi. Aku telah bermimpi. Nah, makanya kita harus waspada dengan kalau ada seorang yang mengatakan dia hamba Tuhan, oh tadi malam Tuhan bicara kepada saya lewat mimpi. Nah, ini kalau kita lihat ayat ini, kita harus waspadai ya. Jadi mereka menggunakan mimpi untuk mempengaruhi orang. Ya. Nah, orang Kristen kan kalau udah sebut nama Tuhan Yesus, oh ini pasti benar nih, soalnya menyebut nama Tuhan Yesus. Nah, itu kita jangan cepat-cepat untuk percaya ya. Yang kedua, mereka menggunakan rekaan hatinya. Ya, Yeremia 23 ayat 26, sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri. Dia mereka firman ya. Dia menafsirkan sesuai dengan kemauannya, bukan dengan petunjuk Roh Kudus. Ya, jadi dia menafsirkan. Nah, ini yang disampaikan oleh yang membuat ajaran Shincheonji ini ya. Jadi dia menganggap bahwa Tuhan bicara kepada dia. Ya, dia mereka-reka dalam hatinya. Terus yang kedua, mereka menyesatkan dengan tanda-tanda supranatural. Ya, Matius 24 ayat 24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya, jadi mereka bisa mengadakan magic, saudara. Kita pikir ini wah miracle ya. Kalau dulu saya ingat di tahun akhir-akhir 90-an, ya ada persekutuan yang dari Latin sana, Amerika Latin, wah ada debu emas, wah ajaib sekali itu kan. Ya, nggak tahu itu bagaimana dia debu emas itu bisa ada ya kan. Kemudian yang next slide, yang ketiga, ya apa ciri-ciri nabi palsu itu? Mereka menyamar sebagai rasul Tuhan. Ya, sebab orang-orang itu, 2 Korintus 11 ayat 13 dan 14. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi firman Tuhan mengingatkan iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kalau ada nabi palsu, rasul palsu, udah gak usah heran. Karena iblis bisa menyamar seperti itu. Dan Lee Man-hee ini, ya, dia mendirikan Shincheonji ini, dia menganggap bahwa dia titisan Rasul Yohanes. Rasul, dia bilang rasul dia. Ya. Bahkan dia juga adalah Roh Kudus. Nah, nanti kita lebih dalam lagi ya. Dan ini jadi Alkitab kita luar biasa. Amin. Sudah menjelaskan apa yang akan terjadi di akhir-akhir zaman ini. Yang keempat, mereka mengajar dengan filsafat kosong dan palsu. Ya.
Kolose 2 ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dari roh-roh dunia, dari spirit-spirit dunia, pengetahuan-pengetahuan dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah, ini awal bulan lalu saya sudah sampaikan ya. Ada 10 ya hukum asas Kristen progresif itu ya, yang dicetuskan oleh Richard Rohr itu. Ya, kemudian ya ada beberapa pendeta dari Indonesia, di Indonesia juga sudah terpengaruh. Ya, mereka menggunakan filsafat, tidak menggunakan firman Tuhan. Ketika dikomparasi dengan firman Tuhan memang sangat berbeda. Nah, jadi mereka menggunakan filsafat dunia. Yang kelima, yang menghumbar janji kelepasan kemerdekaan. 2 Petrus 2 ayat 19. Ya, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain. Ya, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasan, karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Jadi biasa nih ajaran-ajaran ini menawarkan hidup damai sejahtera. Wah, nanti kita akan hidup damai. Jadi kita yang hidup di dunia ini penuh dengan tekanan. Ya, kalau udah kita masuk dalam kelompok ini, wah, hidup kita akan merdeka, bebas dari hal-hal kesulitan yang lain ya. Padahal mereka ujung-ujungnya binasa, kata firman Tuhan. Nampaknya mereka, kehidupan mereka indah, tetapi ujung-ujungnya membawa kepada kebinasaan. Kemudian mereka hidup tanpa Roh Kudus ya. Dalam Yudas pasal 1 ayat 19 katakan mereka adalah pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Nah, ini Shincheonji ini pemecah belah. Keluarga yang sudah dipersatukan Tuhan bisa dipisahkan loh. Karena salah satu ya suami atau istri ini memegang prinsip yang begitu kuat dari ajaran Shincheonji ini. Nah, next slide. Nah, ini saya mungkin Bapak Ibu nggak bisa baca ya surat edarannya nomor 051-S-17 Romawi garing SU BPP GBI 4 2024 tertanggal 18 April ya, perihal kajian ajaran gereja Shincheonji ya, untuk disampaikan kepada jemaat gereja Bethel Indonesia ya dimanapun. Next slide. Nah, saya ingin saudara nanti menonton sejenak video singkat, video dari kajian Dr. Paul Kim. Ya, dia juga seorang Korea Amerika ya. Dia PhD dari Southwestern Baptist Seminary, Fort Worth, Texas, USA. Demin MDiv-nya dari Talbot School of Theology, La Mirada, California, USA. Dia presiden dari Institute of Church Renewal and Growth. Ya, Senior Pastor of Canadian Rockies Baptist Church, Vancouver, Kanada. Nah, mari kita saksikan video apa kajian dari Shincheonji. And let me share those information through the TV screen, the transcript on the TV screen.
Oke. Jadi Limani ialah jalan kebenaran dan hidup. Menggantikan Tuhan Yesus. Oke, ini kita lihat slide mengenai Shincheonji ya. Next slide. Shincheonji itu artinya adalah langit baru dan bumi baru dalam bahasa Korea. Yang secara resmi dikenal sebagai Gereja Yesus Sang Bait Tabernakel Kesaksian. Adalah nama sebuah organisasi keagamaan baru didirikan tanggal 18 Maret 1984 di Gwacheon, ya, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan oleh Lee Man-hee. Nah ini nih, Lee Man-hee. Hingga kini Shincheonji mengklaim bahwa mereka memiliki lebih dari 245.000 pengikut di 24 negara termasuk Indonesia. Nah ini saya mau kasih informasi, ini surprise. Ada salah satu pengerja di Glow, ya, Glow Pusat, dia PDP, pendeta pertama, dia sudah mengikuti ajaran ini. Bahkan dia rela keluar dari Gereja Bethel Indonesia. Dia sudah menjadi pengikut Shincheonji. Tapi katanya juga banyak pendeta-pendeta pertama yang sudah mengikuti ajaran ini. Next. Nah, ini gerejanya. Doktrin Shincheonji berpusat pada kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini kitab apokaliptik ya, kitab tentang Revelation ya, masa kedatangan Tuhan ya, akhir zaman ya. Yang di dalamnya terdapat 4 teori utama. Yang pertama teori realisme, bahwa kemurtadan, penghancuran, keselamatan. Yang artinya nubuatan yang dicatat dalam kitab Wahyu itu nanti ya dibuat di Korea pada abad ke-20. Nanti terjadi nubuatan itu di Korea. Ya. Di tempat mereka berada ini. Nah, Shincheonji menafsirkan bahwa bait suci tabernakel itu adalah Yojeyul di Gwacheon. Wah, itulah tabernakel nanti masa depan. Gwacheon adalah tempat terjadinya peristiwa-peristiwa dalam kitab Wahyu dan merupakan kesaksian atas pekerjaan kemurtadan, penghancuran, dan penyelamatan mereka selanjutnya. Sampai kemurtadan dan kehancuran seperti itu terjadi, kitab Wahyu belum digenapi dan pekerjaan keselamatan belum dimulai. Ya. Sampai peristiwa di Gwacheon hancur, berarti penggenapan akan akhir zaman itu. Next. Nah, Lee Man-hee sebagai satu-satunya orang yang dapat memberikan penguasaan penuh terhadap kitab suci. Karena dia sudah diberikan oleh Tuhan ya, suatu otoritas. Nah, Lee Man-hee digambarkan dalam berbagai figur, termasuk sebagai pendeta yang dijanjikan ya, dalam Wahyu, yang menggantikan Yesus. Dia katanya yang akan menggantikan Yesus. Dengan kata lain, Lee mengajarkan bahwa dirinya lah Sang Mesias. Ya, kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, ya, atau dia juga adalah juru bicara Sang Mesias. Nah, bagi Shincheonji, Yesus bukanlah Tuhan bagi ajaran mereka ini. Ya. Roh Kudus hanyalah sekelompok malaikat. Ya. Bahkan Lee Man-hee juga ya didukung sebagai orang yang menang. Dalam tanda kutip dari kitab Wahyu ada orang-orang yang menang, dialah ini yang dimaksud. Nah, Rasul Yohanes dan sosok Roh Kudus, ya, sang penasihat itu, comforter itu ditetapkan pada Lee Man-hee. Dialah ini Rasul Yohanes yang akan datang dan Roh Kudus. Yang dimaksud adalah Lee Man-hee. Nah, ngeri ya, saudara. Sangat bertolak belakang dengan ajaran kita. Next. Nah, Shincheonji mengemuka di media pemerintahan dunia pada tahun 2020. Jadi mereka lebih mundur ketika zaman COVID malah. Ya. Wah, mereka lebih gencar. Nah, aktivitas gereja Shincheonji mulai masuk di Indonesia itu tahun 2018. Ya, melalui 3 NGO, 3 LSM, yaitu HWPL atau HWPL, Heavenly Culture World Peace Restoration of Light. Kemudian IWPG, International Women's Peace Group. Nah, jadi hati-hati nih ibu-ibu ya. Kalau ada LSM yang ingin mengajak untuk wah ini kedamaian dunia, perdamaian dunia. Dan IP ya YG International Peace Youth Group. Nah, ini anak-anak muda. Nah, ketua dari HWPL ini adalah Lee Man-hee sendiri.
Ya, dia ketuanya. Beberapa media nasional memberitakan aktivitas HWPL di Indonesia ya terkait kerjasama di bidang pendidikan, bahkan mereka sudah bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri, ya, Syarif Hidayatullah UIN. Adapun unit kerjasama yang dibangun meliputi bidang pendidikan, perdamaian dunia, dan budaya. Nah, tampaknya ya banyak kampus dan sekolah yang terkecoh akibat kamuflase dari HWPL ini di Indonesia. Ya, next. Nah, melalui organisasi IWPG ini, Shincheonji juga bergerilya memasuki sekolah-sekolah dasar dan SMA ya, menengah, sekolah menengah. Melalui apa? Kompetisi menggambar. Ya, mereka sudah adakan ini di Indonesia. Nah, saat melakukan pendaftaran lomba, maka setiap partisipan harus mengisi data di Google Form, ya, mengisi identitas peserta, termasuk kontak orang tua dan wali. Nah, setelah mereka memilih data kontak partisipan, maka langkah selanjutnya mereka akan menjalin komunikasi lewat chat pribadi WhatsApp untuk mempromosikan ajaran Shincheonji. Nah, mereka akan mulai mengajak, ada seminar, ada ini, tapi kontaknya mereka udah dapat ya, nomor kontak. Next. Nah, melalui komunikasi yang insentif, faktanya banyak orang Kristen di Indonesia yang telah tergabung ke dalam komunitas Shincheonji. Nah, menurut banyak pengakuan, apabila seseorang telah masuk menjadi anggota dalam komunitas Shincheonji, maka akan sulit baginya untuk keluar dari komunitas tersebut. Ya. Kalau udah masuk susah keluar. Nah, lebih parah lagi, beberapa anggota Shincheonji bahkan akan menolak untuk menjalin relasi dengan keluarganya, termasuk keluarga kandungnya, ya. Kecuali anggota keluarganya itu ya sudah masuk yang terhisap dalam anggota Shincheonji. Ya, mereka rela loh terpisah dengan keluarga mereka sendiri, kakak atau adik orang tua. Ya. Kemudian Shincheonji dalam kehidupan bersama telah membawa disintegrasi dan merusak relasi persaudaraan dalam keluarga dan persahabatan. Ya, walaupun mereka suka mengusung tema perdamaian dalam gerakannya, namun patut disayangkan secara ekstrim, anggota Shincheonji justru berani meninggalkan keluarganya atau kabur dari rumah dan lebih mengutamakan komunitas Shincheonji. Ya, karenanya peace, tetapi di dalam anggota keluarga, ya terjadi apa? Kehancuran. Ya, nah ini hati-hati. Ini materi ini saya dapat dari kajian bidang teologi dari Sinode GBI. Ya. Next. Nah, ini ada perbedaan ajaran pokok yang perlu diperhatikan oleh jemaat. Jadi saya kasih kotak merah ini kotak pokok ajaran Shincheonji, yang biru itu ajaran GBI. Nah, misalnya ini, yang pertama tentang Wahyu 21 ayat 1 dan Wahyu 22 ayat 16. Wahyu 21 ayat 1 kan bunyinya begini. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ya, ada langit yang baru, bumi yang baru. Pasal 22 ayat 16, aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang Daud yang gilang gemilang. Nah, jadi Limanhi bilang, aku ini dia ini yang sudah dinubuatkan. Wah, jadi bukan Yesus. Agak lain, memang agak lain. Tapi biasanya nih Pak, kita tahu lainnya ketika udah di ujung, Pak. Kalau dari awal-awal belum tahu. Kalau udah ini kan kita langsung kontras kelihatan kan. Waktu masuk pertama belum tahu, oh ini kayaknya baik, ibadah biasa. Pas udah di ujung, udah tengah-tengah baru, wah, tapi udah sulit keluar. Gitu. Nah, gereja Shincheonji adalah entitas fisik dari penggenapan wahyu. Jadi mereka menganggap yang di nubuatan wahyu itu mereka. Kita nih Shincheonji. Ya, begitu ya. Nah, menurut Shincheonji bahwa langit baru dan bumi baru akan dimulai di Gwancheon, gereja yang tadi itu. Dimulai dari situ. Ya. Bila anggotanya telah mencapai 144.000 orang, nah, mereka percaya bahwa hanya mereka lah yang 144.000 orang itu yang diselamatkan.
Nah, lebih lanjut Limanhi mengatakan bahwa Yerusalem baru akan dimulai dari kantor pusat Shincheonji yang ada di Gwacheon. Ini 144.000 ini kayak ajaran apa? Yehova. 144.000. Oh, mereka juga bilang kami nih di Amerika nih, ya kan? Jadi bersaing deh, ini yang mana yang benar nih, Amerika apa yang di Korea nih kan? Sama-sama 144.000 gitu. Nah, GBI percaya pada akhirnya langit dan bumi yang sekarang ini akan lenyap, lalu muncul langit dan bumi yang baru. Ya, di dalamnya tidak ada lagi kenajisan, semua orang suci, juga dosa, penyakit dan air mata tidak ada lagi. Yerusalem baru akan turun dari surga ke bumi baru. Alam diam di Yerusalem baru bersama dengan semua manusia yang telah tebusnya, umatnya, gerejanya. Nah, orang percaya akan beribadah dan melayani Allah serta memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Orang percaya manapun, mau dia orang Indonesia, orang Malaysia, orang Thailand, bukan hanya orang Korea, ya kan? Nah, itu perbedaannya. Ini memang agak lain ini ya, Pak Andre ya. Next. Nah, lanjutnya masih di pokok 1 ya, di Wahyu itu. 12 suku Shincheon. Nah, ini terbalik ya. 12 suku Shincheon yaitu 144.000 orang suci Shincheonji ya, menyatu dengan 144.000 roh martir dalam Wahyu 14 ayat 1-5 dan Wahyu 7. 7 jemaat yang tertulis dalam Wahyu 2-3 diakui oleh Shincheonji itu sebagai ketujuh jemaat yang menerima pesan dari Limanhi. Bagi mereka itu 7 jemaat yang Efesus, Smyrna, Laodikia dan sebagainya itu justru bagi mereka itu lambang terbalik ya. Nah, kalau GBI bagaimana? Setiap orang yang menerima Yesus juru selamat serta dengan setia mengiringnya sampai akhirnya oleh anugerah Tuhan berhak mewarisi kerajaan 1000 tahun dan masuk surga. Tidak terbatas hanya 144.000 orang. Nah, angka 144.000 dan istilah-istilah kiasan lainnya dalam kitab Wahyu itu adalah bahasa lambang apokaliptik menurut GBI ya, yang tidak boleh ditafsirkan secara harfiah ya. Yesus datang menyelamatkan umat manusia, masa cuma 144.000, umat manusia ada miliaran ya. Kalau 144.000 ini aja kiasan ya, lambang. Ketujuh jemaat dalam Wahyu 23 adalah jemaat harfiah, itu nyata. Ada lokasinya sampai sekarang gitu kan, di Efesus, Laodikia, Smyrna ya, dan lain sebagainya. Yang lokasinya masing-masing disebutkan dalam Wahyu 1 ayat 11-19. Bagi mereka 7 jemaat itu malah kiasan katanya. 7 jemaat itu di Shincheonji. Nah, terbalik ya. Yang 144 itu harfiah, 7 jemaat itu kiasan. Kalau GB itu balik. 7 jemaat itu harfiah, benar-benar ada itu secara geografis, ada itu tempat. Yang 144.000 itu kiasan, masa hanya 144.000 ya, lebih make sense GBI lah ya. Nah, seperti ketujuh jemaat itu yang memang terletak di Asia Kecil ya, serta merepresentasikan permasalahan yang gereja universal hadapi. Nah, itu sebabnya suka ada tur perjalanan rohani ke 7 jemaat ya, memang ada lokasi-lokasi itu ya, bukan ini lambang, tapi itu benar-benar harfiah. Next. Nah, pengkultusan nih terhadap Limanhi. Pendeta Limanhi sebagai ketua Shincheonji adalah Rasul Yohanes yang baru. Ini menurut mereka ya. Ini merah nih, kotak merah. Pandangan mereka. Dialah yang dipilih dan diutus untuk mengirim pesan ke 7 jemaat dalam kitab Wahyu. Dan dia akan diangkat ke sorga. Jadi Limanhi ini adalah entitas fisik dari orang yang menang di Wahyu 12. Ya, dia adalah Rasul Yohanes yang baru, yang menerima dan memakan gulungan kitab terbuka. Ya. Nah, kan ada tuh di Wahyu. Buku ini disegel dan berada di tangan Tuhan, tetapi Yesus menerimanya dan membuka segelnya untuk memenuhinya. Kemudian Yesus memberikannya kepada Rasul Yohanes yang baru, yaitu Limanhi, melalui malaikat. Dan buku itu diterima dan dimakannya, masuk ke dalam perutnya. Yohanes yang baru memberi kesaksian tentang penggenapan fisik kitab itu. Wah, jadi dia udah makan Alkitab katanya Limanhi ini. Ya. Untung BAB-nya nggak kertas ya gitu. Kemudian Limanhi melawan dan mengalahkan penghulu iblis. Wah, iblis dalam Wahyu 12.
Limanhi secara tidak langsung menyatakan dirinya sendiri sebagai wakil Allah dan atau parakletosnya Yohanes, serupa dengan Adam, serupa dengan Nuh, serupa dengan Abraham, Musa, dan bahkan Yesus Kristus. Ya, berdasarkan pemikiran yang disampaikan dalam buku-buku, dia menerbitkan buku-buku. Pendeta Limanhi mendeklarasikan dirinya sebagai gembala yang dijanjikan, the promised pastor yang diutus ke dunia. Next. Nah, tanggapan GBI. Alkitab menekankan kehadiran Roh Kudus dalam diri orang-orang percaya. Karena Allah telah memilih untuk berdiam tinggal pada orang percaya di bumi. Ya, Roh Kudus tinggal dari masing-masing setiap kita. Jadi bukan hanya di Limanhi doang, ya kan? Terus kita nggak ada Roh Kudus. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus berada pada orang-orang percaya. Yesus mengajar bahwa Roh Kudus berdiam pada orang percaya. Ada ayatnya, dalilnya ya, Yohanes 14 ayat 23. Roh Kudus bukan milik eksklusif dari seseorang ataupun golongan, tetapi milik semua orang percaya tentunya. Pendeta Limanhi mengklaim bahwa dirinya merupakan perwujudan atau penjelmaan dari Rasul Yohanes dan mengakui dirinya merupakan Rasul Yohanes yang baru. Nah, klaim seperti ini tidak berdasar dan tidak alkitabiah. Ya, GBI menolak klaim adanya Rasul yang membawa pewahyuan baru yang otoritas, termasuk pengakuan Limanhi sebagai Rasul Yohanes yang baru. Nah, Allah berbicara kepada umatnya melalui firman-Nya, yaitu Alkitab. Ya, amin. Next. Nah, doktrin keselamatan. Nah, Limanhi mengatakan bahwa keselamatan tidak diperoleh dengan iman dan percaya saja, tetapi melalui pertemuan dengan Rasul Yohanes yang baru. Wah, kalau berjumpa dengan dia baru selamat. Nah, kan? Gitu. Ia juga mengatakan bahwa kekekalan akan dicapai dengan mendengarkan serta memelihara bacaan-bacaan yang diberikan oleh Rasul Yohanes yang baru tersebut. Wah, makanya dia buat buku Rahasia Buku Sorgawi. Wah. Kemudian orang-orang percaya pun akan memiliki hubungan dengan Yesus hanya melalui Rasul Yohanes yang baru. Wah. Nah, menurut GBI keselamatan adalah anugerah Allah yang diterima oleh iman dan percaya, bukan karena pekerjaan baik atau amal yang dilakukan manusia. Amin. Keselamatan kita bukan karena kebaikan kita, anugerah dari Tuhan Yesus, itu dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Keselamatan itu adalah hasil kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup setiap orang percaya kepada Kristus. Dasar keyakinan akan keselamatan adalah firman Allah yang kekal, itu dasarnya. GB percaya bahwa jalan keselamatan satu-satunya adalah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan lain di luar Tuhan Yesus, hanya di dalam Yesus Kristus. Next, doktrin Roh Kudus. Ya, jelas tadi, Limanhi mengajarkan kepada para pengikutnya bahwa peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam kitab Wahyu sebenarnya adalah pertempuran antara Roh Kudus dengan roh-roh jahat. Dan bahwa Roh Kudus sejatinya adalah kebalikan dari roh jahat. Roh Kudus bukan salah satu pribadi dari Tritunggal, menurut dia. Ya. Bukan salah satu pribadi yang dari Tritunggal yang kudus, melainkan setara dia dengan malaikat. Roh Kudus itu setara dengan malaikat. Menurut Limanhi, jiwa-jiwa dari para martir yang mati terbunuh adalah roh-roh yang kudus. Limanhi menegaskan bahwa Sang Parakletos bukanlah Roh Kudus atau pribadi Allah, melainkan seorang yang mewakili Allah, yaitu dirinya sendiri, Roh Kudus. Nah, doktrin Roh Kudus, ya, pneumatologi menurut GBI, Alkitab menempatkan Roh Kudus setara dengan Bapa dan Anak. Roh Kudus bukan semata-mata pengaruh ilahi, tetapi pribadi ilahi yang berbeda dari Bapa dan Anak. Berpegang teguh pada ajaran Tritunggal. Ya. Doktrin Tritunggal menyatakan bahwa Allah ada dalam 3 pribadi. Di dalam Allah ada 3 pribadi yang benar-benar berbeda, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pribadi-pribadi ini tidak boleh dipandang sebagai manifestasi belaka atau aspek dari satu substansi. Sebaliknya masing-masing adalah substansi dan selaras dengan Bapa. Roh Kudus adalah pencipta. Roh Kudus adalah penghibur. Roh Kudus adalah penolong. Dan Roh Kudus juga menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Ya, kita percaya akan Tritunggal. Next. Nah, pendalaman Alkitab. Shinjonji melarang orang-orang baru,
untuk membawa catatan selama pendalaman Alkitab. Jadi nggak boleh bawa catatan. Dan tidak diperbolehkan mencari tahu kebenarannya. Kenapa orang lain atau kepada orang lain atau internet. Nggak boleh cari tahu. Percaya pada buku dari mereka. Nggak boleh ada catatan dan mencari tahu hal dari sumber-sumber yang lain. Nah, menurut GBI, pendalaman Alkitab merupakan media belajar seperti pelatihan, ada seminar yang tujuannya adalah memberdayakan manusia. Untuk itu, metode pendalaman Alkitab sangat disesuaikan dengan topik pembahasan dan sangat memungkinkan terjadinya adanya tanya jawab, dialog, seminar dan lain sebagainya. Kalau GBI ya. Jadi kalau mereka nggak boleh, ya udah percaya aja gitu. Next. Nah, jadi sebagai respon dari penggembalaan dari GBI, ya, implikasi pastoral bagi para pejabat dan jemaat Gereja Betel Indonesia. Jadi berdasarkan penjelasan di atas, maka implikasi pastoral bagi para pejabat dan jemaat GBI ada sebagai berikut. Pertama, GBI melarang seluruh pejabat dan jemaat GBI untuk bergabung ataupun mengikuti gereja dan ajaran Shincheonji karena tidak alkitabiah. Kedua, GBI mendorong para pejabatnya, ya, para pendeta-pendetanya untuk memberikan pengajaran yang alkitabiah kepada jemaat yang dilayani. Nah, itu sebabnya hari ini saya ambil kesempatan ini, ya, untuk mengajarkan saudara, memberitahukan, ya, kekeliruan Shincheonji itu. Ketiga, GBI menyerukan para pejabat dan jemaat GBI agar sangat berhati-hati terhadap berbagai tawaran menarik berbentuk kegiatan kultural atau studi Alkitab, ada pelajaran Alkitab yang identitas penyelenggaranya ya, memiliki profil heterodoksi. Ya, jadi dia tidak bersumber pada satu sinodal atau apa ya, nggak jelas lah begitu. Next. Oke. Nah, ini sebagai penutup Bapak Ibu, satu ayat firman Tuhan kepada kita semua. Ya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi saya bersyukur ya kalau ada orang-orang yang punya haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Dan mereka mengambil kesempatan ini kepada orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, yang ingin belajar Alkitab. Padahal mereka datang dengan tulus, polos, ingin benar-benar mau belajar. Ternyata Shincheonji mengajak mereka untuk menyesatkan mereka. Ya. Kalau kita haus lapar akan firman, belajarlah di gereja di mana kita berada. Amin. Ya, dalam organisasi yang benar gitu. Haleluya. Demikian pengajaran tentang ajaran sesat. Kita harus tetap berhati-hati Bapak Ibu, karena di akhir zaman ini begitu banyak ajaran-ajaran yang mungkin nanti ke depan muncul lagi Shincheonji yang baru ya, tetapi kita sudah mengenal mereka dari buahnya. Alkitab sudah mengingatkan kita ciri-ciri mereka gitu. Jadi jangan kita mudah terpengaruh. Untuk haus lapar akan firman Tuhan, belajar Alkitab penting, bagus ya. Kalau saudara ingin benar-benar belajar kita, nah ada STT Global Glow Indonesia, itu tempatnya yang ya, saudara akan belajar dengan baik di sana. Baik, kita siapkan hati kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan, sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan kudus. Mari kita tundukkan kepala, kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Biar Tuhan layakkan kita untuk sehidangan dengan Dia, menerima roti dan anggur. Dan tentunya dalam kesempatan ini kita memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni setiap salah dan dosa kita sepanjang bulan yang berlalu. Mungkin banyak hal yang kita lakukan tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja, tetapi kita melakukan itu dan menyakiti hati Tuhan. Dan hari ini, saat ini, kita datang kembali kepada Tuhan. Kita memohon belas kasih Tuhan. Kita percaya Tuhan itu baik. Tuhan mau kita orang-orang yang mau mengakui setiap salah dan dosa kita. Mari kita datang pada Tuhan dalam kerendahan hati kita. Haleluya. Bapa di surga, kembali kami datang dalam hadirat-Mu yang kudus. Dalam kerendahan hati kami ya Tuhan, kami memohon ampun atas setiap salah dan dosa kami sepanjang bulan yang berlalu.
Mungkin banyak hal yang kami lakukan yang tanpa kami sadari, tanpa kami sengaja. Dan sebenarnya kami pun tidak mau melakukan itu. Tetapi itu terjadi. Tetapi itu kami lakukan. Kami mohon maaf, kami mohon ampun kepada Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami mohon Tuhan, layakan kami sehidangan dengan-Mu dalam perjamuan kudus ini. Karena firman Tuhan berkata bahwa setiap orang percaya harus tetap terus mengingat pengorbanan Tuhan, kematian Tuhan untuk menebus dosa umat manusia. Inilah kerinduan kami, Bapa. Kami rindu dosa kami diampuni Tuhan. Kami percaya setiap dosa kami Tuhan sudah tebus. Kami percaya janji keselamatan Tuhan akan menjadi bagian kami. Tetapi sebagai manusia biasa, izinkan kami ya Tuhan untuk tetap terus ya Tuhan dalam kerendahan hati bertobat dari setiap kesalahan dan pelanggaran kami. Ampuni dosa kami, layakkan kami untuk menerima roti dan anggur. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami menikmati roti dan anggur, doa-doa yang kami panjatkan Tuhan berkenan untuk menjawabnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut roti dan anggur dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian, tubuhmu terpecah, darahmu tercurah. Saya minta para pelayan Tuhan untuk maju ke depan.
semua bangkit berdiri. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya katakan amin. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita angkat tinggi di atas kepala, dan kita naikkan doa kita, saudara mengikuti doa yang saya ucapkan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, tidak akan terkena tumor, tidak akan sakit leukemia, tidak akan sakit pendarahan, tidak akan sakit stroke, tidak akan dirawat di ruang ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit, dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari makan dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang terpecah. Kita pegang cawan di tangan kanan kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari kita angkat cawan perjanjian tinggi di atas kepala. Bersama-sama kita naikkan doa kita, saudara ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus, buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus. Sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, jagai keluargaku, jagai pekerjaanku, menjagai usahaku, jagai gerak hidupku, jagai seluruh keluargaku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan.
sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Kristus yang tertumpah. Haleluya. Setiap kita yang sudah makan roti dan minum anggur, mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Naikkan ucapan terima kasihmu kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur. Naikkan ucapan terima kasihmu kepada Tuhan. Tuhan sudah begitu baik. 2000 tahun yang lalu Dia rela mati bagi saudara saya untuk menebus setiap dosa kita, menebus setiap kelemahan kita. Maka Dia janji sorga bagi kehidupan saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat darah yang berlimpah. Terima kasih buat tubuh yang terpecah. Terima kasih buat Golgota. Terima kasih buat salib apa sudah semuanya bersyukur kepada Terima kasih buat pekerjaan. Terima kasih buat keluarga. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat apa yang kau miliki. Terima kasih untuk segala-galanya atas kehidupan. Bahkan terima kasih untuk masa depannya kita yang Tuhan sediakan atas kita. Semuanya Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami sudah bersekutu dengan-Mu dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih untuk roti dan anggur. Terima kasih untuk setiap doa-doa yang Tuhan dengar apa yang sudah kami panjatkan. Dan kami percaya dengan iman kami, doa kami tidak akan sia-sia. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang bersyukur sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita sama-sama menyaksikan Church Update Gereja Glow Cibubur.
Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan dan penyampaian dari GBI, dan kita juga sudah duduk sidangan dengan tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan kudus. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Segala puji hormat kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang Maha Kuasa luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah kami Tuhan. Kami sudah memuji Engkau Tuhan, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Terlebih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah mendengarkan sesuatu hal yang baru yang harus kami waspadai. Dan kami percaya Tuhan, semua yang disampaikan bisa kami mengerti. Dan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami menjauhkan dari kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau juga sudah memberikan kami kesempatan duduk sehidangan dengan-Mu dalam perjamuan kudus. Kami memperingati pengorbananmu di kayu salib. Darah-Mu dicurahkan, tubuh-Mu terpecah untuk dosa-dosa kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebagai ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, kami mau memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan, semua yang kami miliki berasal daripada Tuhan. Kami memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan pada hari ini Tuhan. Baik mereka yang ada di gereja maupun mereka yang transfer ke rekening BCA gereja Tuhan. Berkati mereka Tuhan dalam usaha mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka, keluarga mereka Tuhan. Dan segala yang mereka lakukan Tuhan selalu buat berhasil. Dan kami percaya Tuhan, berapapun yang diberikan Engkau akan berkati jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu yang siap memberikan yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu, seperti biasa ada 2 amplop ya. Yang biru untuk pembangunan dan yang coklat untuk persembahan syukur dan lain-lain. Bapak Ibu bisa maju ke depan, ada kotak yang tersedia mulai dari sebelah kiri saya sampai ke belakang, baru sebelah kanan saya. Nah, di situ ada 2 kotak Bapak Ibu, jadi bisa membacanya. Dan buat yang ada di rumah bisa mentransfer ke nomor rekening yang sudah dibacakan tadi dalam pengumuman. Baik Bapak Ibu, kita memberikan persembahan sambil kita memuji Tuhan bersama dengan tim profetik. Kasih setianya
Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita menerima berkat dari Bapak Gembala, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang Maha Kuasa, luar biasa, dahsyat. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Lewat puji-pujian, lewat penyembahan, terutama lewat kebenaran yang telah disampaikan. Dan kami percaya Tuhan, kami datang tidak seperti kami akan pulang nanti Tuhan. Kami bawa berkat-berkat-Mu, kami bawa firman Tuhan, kami mau menerapkan dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan sebagai umat percaya, kami semua jemaat Tuhan yang datang, baik yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing, kami yang datang dengan pergumulan hidup, kami percaya kami pulang dengan kelegaan daripada Tuhan. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya mujizat sudah ada dan kami pulang dalam kesembuhan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan selalu memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini Tuhan, baik yang di gereja maupun di rumah masing-masing. Kau berkati mereka Tuhan, segala pekerjaan mereka, bisnis mereka, usaha mereka, keluarga mereka Tuhan Engkau berkati. Dan biarlah Tuhan dalam kehidupannya Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga mau mendoakan Tuhan untuk anak-anak kami yang saat ini sedang mengikuti ujian-ujian akhir sekolah. Kau berkati mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Tambah-tambahkan kecerdasan dan kepintaran buat mereka Bapa, agar supaya dalam mereka menghadapi ujian-ujian Tuhan, mereka bisa menghasilkan nilai yang terbaik, dan itu semua karena Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Anak-anak kami, saudara-saudara kami yang sudah menyelesaikan studi, dan kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan yang terbaik dalam tingkatan yang lebih tinggi buat mereka Tuhan. Segala yang mereka harapkan, segala yang mereka cita-citakan Tuhan, tolong Tuhan, agar supaya mereka bisa mendapatkan yang terbaik. Mereka yang sedang menghadapi sidang-sidang skripsi, tesis dan lain-lain Tuhan, Kau berikan mereka kekuatan, Kau berikan mereka hikmat dari sorga Bapa, agar supaya mereka bisa menyelesaikan tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkati anak-anak kami Tuhan, baik dari bayi, anak-anak TK, anak-anak remaja, dewasa Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berikan kami kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau membawa gereja kami Tuhan, gereja Glow Fellowship Center, baik di pusat, di daerah, di wilayah, di cabang-cabang. Tuhan berkati setiap hamba-hamba Tuhan, para pastoral, para gembala-gembala, para pengerja Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, dan biarlah Engkau akan selalu menyertai kami Tuhan dimanapun kami berada. Kami yang melayani sepanjang hari Tuhan, Engkau berkati Bapa. Terkhusus kami mau mendoakan untuk gembala senior kami, Bapak Pendeta Gilbert Lumuyundong bersama Ibu Gembala, anak-anak, anak mantu dan cucu-cucu beserta keluarga besar. Berkati mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan dan kesehatan, dan biarlah pelayanan sepanjang hari ini Tuhan, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terus khusus kami mau mendoakan untuk Glow Cibubur. Berkati kami sebagai gembala, berkati pengurus, berkati pengerja dan jemaat yang ada Tuhan. Kau berkati kami semua Tuhan, berikan akal budi, berikan hikmat dari sorga, berikan urapan dari yang baru buat kami semua Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami sebagai gembala Tuhan, kami bisa menggembalakan jemaat-jemaat Tuhan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Dan melalui Glow Cibubur ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dan mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Setiap rencana, setiap harapan kami di Glow Cibubur kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Satu hal yang kami mohon kepada-Mu Tuhan, kami rindu untuk mendapatkan gereja yang baru Tuhan, tempat ibadah kami yang tetap Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong kami, Engkau akan membuka jalan keluar buat kami Tuhan. Setiap dana-dana yang kami perlukan, setiap tempat yang akan kami dapatkan Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan menolong. Engkau mengirimkan para donatur yang baik Bapa,
Dan setiap usaha-usaha yang kami lakukan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah Maha Kuasa, Maha Dahsyat, luar biasa, sanggup memberikan apa yang kami perlukan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bangsa dan negara kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Kabinet, TNI, Polri, pejabat negara, pemerintah pusat, daerah, dan yang terendah Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan dan kesehatan, akal budi kebijaksanaan dari sorga dalam mereka memimpin bangsa Indonesia dan membawa bangsa ini nyaman, aman, tentram karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, berkati sepanjang minggu ini Tuhan. Kau sertai kami ketika kami mau pulang Tuhan. Tibakan di tempat kami dengan tidak kurang satu apapun, dan kembalikan kami pada minggu yang akan datang untuk beribadah dan bersekutu dengan jemaat yang lain di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat kepada Tuhan. Jemaat sekalian, jadilah jemaat yang penuh sukacita, hidup dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirimu. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang rela berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat Tuhan yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat Tuhan yang memiliki kerinduan untuk membawa damai di tengah-tengah keluargamu, bahkan dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap, katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhanlah yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cita kasih yang agung serta keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus, biarlah ketiga yang esa ini memberkati kita sekalian, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha bisnis kita, memberkati pelayanan kita, bahkan memberkati kesehatan kita, memberkati masa depan kita. Mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap terus taat dan setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang telah menerima berkat-Nya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Tuhan yang besar, Yang telah berjanji, dan sanggup menggenapi. katakan imanku, Aku bersepat percaya kuasa-Nya. Ku terima kemenangan. kemenangan darimu. Mari sekali lagi serukan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersemangat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima Sekali lagi, ku terima sekarang. ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Ibadah telah selesai, silakan duduk. Silakan bersatu duduk. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.